Pertama, yang saya sebut sinyal bahwa demokrasi sedang sakit, itu adalah kondisi di mana saluran aspirasi rakyat itu tersumbat gitu ya. Sama seperti misalnya orang jantung koroner itu kan karena ada sumbatan menjelang ke jantung sehingga dia kemudian tidak bisa mengalir darahnya itu gitu ya. Sama seperti itu gitu ya. Pada saat saluran aspirasi itu tersumbat, artinya apa saluran aspirasi tersumbat? Artinya misalnya DPR tidak lagi mendengarkan suara rakyat gitu ya. Proses legislasi yang di DPR itu tidak lagi mendengar keinginan rakyat gitu ya. Itu tersumbat ya. Pada saat DPR atau wakil rakyat katakanlah, DPR itu kan wakilnya rakyat ya. Pada saat wakil rakyat itu lebih mendengar suara investor misalnya, apalagi investor asing gitu ya. Kemarin kan kata menteri siapa itu Airlangga Hartarto itu mengatakan banyak negara asing yang senang dengan produk undang-undang cipta kerja ini gitu ya. Ya mereka senang karena undang-undang ini karpet merah buat mereka gitu. Karpet merah buat investor. Pasti mereka senang gitu. Ya, kita melihatnya harus dengan berpikir ya. Nah, tetapi kalangan rakyat kecil tidak senang dengan ini. Kenapa? Karena produk undang ini dinilai merugikan mereka gitu. Dari pesangon juga akan lebih rendah gitu ya. Dari sisi kesejahteraan lain, misalnya mereka jadi bekerja dari Senin sampai Sabtu gitu ya. Sebelumnya kan Sabtu Minggu libur gitu kan. Nah, undang-undang ini menyebutkan bahwa kerja itu jadi 6 hari gitu. Nah, tanpa ada tambahan honor gitu ya, tanpa ada tambahan gaji gitu. Nah, itu kan dinilai oleh rakyat kecil itu atau para buruh itu merugikan gitu ya. Nah, seharusnya aspirasi yang dari rakyat kecil itu juga didengar, dan kalau memang itu dimungkinkan aspirasi itu masuk ke dalam undang-undang, seharusnya masuk gitu. Tetapi ini katanya karena setelah disahkan pun ternyata anggota DPR pun tidak memegang draft finalnya itu. Ini juga lebih aneh lagi gitu ya. Apalagi saya yang orang luar gitu kan, orang bukan anggota DPR, sampai sekarang pun nggak megang draft finalnya itu gitu. Nah, ternyata anggota DPR juga baru menerima itu kemarin-kemarin saja, setelah beberapa hari setelah disahkan gitu. Jadi mereka mensahkan, kalau kata siapa itu, mensahkan kertas kosong gitu ya. Nah, oke, di luar proses itu yang tidak kita ketahui, kalau ada aspirasi yang tersumbat, itu artinya demokrasi sedang sakit ya. Ditandai dengan adanya rakyat yang turun ke jalan gitu. Karena rakyat yang peduli dengan kehidupan bernegara mereka pasti akan ikut protes, pasti akan ikut menyalurkan aspirasinya. Kecuali memang warga negara yang tidak peduli dengan kehidupan negaranya, ya mereka cuek-cuek aja gitu. Nah, mereka yang peduli kalau merasa dirugikan pasti akan, dan saluran ke DPR itu sudah tersumbat, mereka akan menjadi aspirasi jalanan gitu. Nah, aspirasi jalanan itu oleh rezim yang demokratis itu dibolehkan gitu ya, agar demokrasi yang tersumbat itu setidaknya dapat pengalihan gitu ya. Jadi tidak kemudian meledak gitu ya. Kalau misalnya itu istilahnya katup pengaman ya. Kalau aspirasi itu masih tersalurkan meskipun di jalanan, itu tidak akan menjadi bom waktu gitu. Tapi kemudian kalau demonstrasi di jalanan pun kemudian dihadapi dengan represif ya. Kalau kemudian rakyat sudah mengatakan bahwa ini sangat merugikan, ya itu sebenarnya berbahaya gitu ya. Nah, bagaimana kalau demo itu kemudian menjadi anarkis ya? Nah, tentu kalau sudah anarkis ya, sudah bukan lagi penyaluran aspirasi rakyat ya, itu sudah memang melampaui batas dari demonstrasi. Karena tujuan demonstrasi adalah menyampaikan aspirasi supaya the ruling party itu ya
para penguasa itu mendengar bahwa ada rakyat yang menjerit, gitu ya. Nah, kalau ada anarkisme itu memang harus ditertibkan, ya. Tetapi tentu saja penertibannya juga harus dengan manusiawi, ya. Pertama karena mereka ada dalam lingkup sedang menjalankan demokrasinya, menjalankan hak konstitusionalnya, gitu ya. Kemudian yang yang kedua, negara ini dilindungi oleh sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya memang penanganan dari anarkisme itu juga kalau memang muncul itu tidak boleh keluar dari koridor kemanusiaan, gitu ya. Mereka boleh saja misalnya ditertibkan, tetapi kemudian tidak untuk dipersulit, gitu ya. Itu ada misalnya rencana agar para pendemo yang anarkis itu kemudian tidak akan dihambat untuk keluarnya surat SKCK itu. Itu kan kasihan sekali nanti kalau melamar kerja, kalau mau menjadi ASN itu akan terhambat, gitu ya. Karena itu kan menjadi syarat, ya, syarat mutlak untuk posisi-posisi tertentu, gitu ya. Nah, karena mereka ikut demo kemudian tidak dapat SKCK, gitu. Lebih tidak adil lagi kalau kita bandingkan dengan para koruptor itu, gitu. Ya. Para koruptor itu sudah korupsi miliaran, puluhan miliar, mungkin ratusan miliar, bahkan triliun, ya. Tetapi mereka rata-rata divonis 4 tahun 6 bulan, 4 tahun 7 bulan, di bawah 5 tahun. Dan kita tahu peraturan di Republik ini, kalau divonis penjara di bawah 5 tahun, setelah keluar masih boleh nyalon menjadi bupati, wali kota, gubernur. Ya, jadi para koruptor itu masih punya kesempatan untuk berkuasa kembali, gitu. Dan itu sudah terjadi, ya. Ada bupati di daerah Sulawesi Utara itu mantan napi yang kemudian menjadi bupati kembali, gitu. Gara-gara dia hukumannya memang 4 tahun sekian bulan. Ya. Nah, itu jadi sangat tidak adil sekali, gitu. Orang menyalurkan aspirasi kemudian dihambat SKCK-nya. Tetapi kemudian ada koruptor yang sudah dihukum 4 tahun sekian bulan bisa menjadi calon bupati kembali dan menjadi bupati. Itu artinya apa? Mereka dikeluarkan SKCK-nya, gitu loh. Karena untuk jadi calon bupati wali kota itu harus punya SKCK. Loh, orang demo kemudian terlibat anarkisme di dalam demo itu tidak dikeluarkan SKCK-nya, kenapa koruptor yang sudah jelas korupsi itu kemudian bisa keluar SKCK-nya dan menjadi bupati kembali, gitu. Nah, ini kalau kita lihat komparasinya seperti itu, maka rencana kepolisian untuk tidak mengeluarkan SKCK kalau orang-orang yang anarkis itu berencana memerlukan itu, saya kira harus dipertimbangkan lagi, ya. Dan saya kira kepolisian bijak lah pada akhirnya tidak akan sampai ke seperti itu, gitu. Nah, tetapi ke pertanyaan Ridho tadi, kalau terjadi anarkisme, ya memang itu harus ditertibkan, ya. Itu harus ditertibkan. Tetapi jangan sampai penertiban terhadap anarkisme itu kemudian membuat takut rakyat. Jangan salah, ya. Karena kemudian semuanya ditangkapi, kemudian mahasiswa atau buruh atau petani jadi takut untuk demonstrasi pada saat ada sumbatan-sumbatan demokrasi, gitu. Itu kan bahaya. Itu akan semakin menyeret Republik ini pada otoritarianisme kembali, gitu. Ya, pada otoritarianisme kembali harus dijaga, gitu. Jangan sampai rakyat itu takut untuk menyalurkan aspirasinya, tidak boleh, ya. Rakyat itu harus tetap diberi kesempatan dan tidak ditakut-takuti untuk menyalurkan aspirasinya, gitu ya. Karena kalau demikian nanti hukum besinya Lord Acton itu akan menjadi kenyataan, ya. Power tends to corrupt, absolute power tends corrupt absolutely, gitu ya. Pada saat power itu sudah absolut, maka korupsinya itu akan absolut, gitu. Apalagi sekarang KPK kan sudah dilemahkan dengan undang-undang yang baru. Artinya apa? Ke depan kita tidak akan melihat KPK yang bergigi, gitu ya. Apa dampaknya nanti? Akan banyak sekali korupsi di Republik ini, akan kembali marak, ya. Yaitu
akan memburuk memang kondisinya ke depan gitu. Karena itu aspirasi rakyat jangan sampai disumbat ya. Kalau tersumbat oleh mekanisme yang memang sakit demokrasinya, maka demonstrasi itu harus dibolehkan dan jangan ditakut-takuti ya. Karena itu satu-satunya jalan agar kemudian keinginan rakyat itu sampai ke penguasa gitu ya. Dan republik yang akan maju itu adalah republik yang mendengarkan suara rakyat ya. Akan sejahtera rakyatnya kalau suara rakyat itu didengarkan. Oke, silakan. Ada lagi yang ditanyakan kepada kelompok 8? Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum teman-teman dan kelompok 8. Ya. Saya mau minta sarannya aja untuk kelompok 8 nih. Di sini kan ada tujuan Pancasila sebagai filosofi kehidupan bangsa ya. Salah satunya menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi sosial maupun ekonomi. Dan di era pemerintahan sekarang ada undang-undang cipta kerja yang memang merugikan para buruh di Indonesia gitu kan. Kalau kayak kan berarti pemerintah lebih mementingkan investor asing masuk ke dalam dibandingkan rakyatnya sendiri gitu ya. Terus bagaimana dalam tujuan Pancasila ini menjadikan bangsa yang cinta tanah air, sedangkan pemerintahnya saja tidak memperdulikan masyarakatnya dalam keadaan keadilan sosial maupun ekonominya. Terus tujuan Pancasila sebagai filosofi kehidupan negara di pemerintahan sekarang itu gimana ya? Apakah terpakai atau tidak? Terima kasih. Pertama tadi undang-undang itu kita sebenarnya belum tahu juga ya, karena kan belum beredar juga undang-undangnya gitu ya. Bahkan pada saat pengesahan RUU-nya itu ya, ternyata banyak anggota DPR itu tidak pegang draftnya itu, draft finalnya itu gitu. Nah, jadi kita masih menduga-duga saja ya, bahwa undang-undang itu memang terlalu pro investor ya. Jadi Faiz bukan hanya investor asing, tetapi investor dalam negeri juga gitu ya. Artinya apa? Kemungkinan undang-undang itu memang sangat pro pengusaha, investasi ya, baik asing atau dalam negeri, tetapi dengan merugikan buruh gitu ya. Nah, kita tentu tidak anti investasi, karena investasi itu kan memberikan kesejahteraan ya. Semakin banyak investasi, semakin banyak industri misalnya, semakin banyak usaha perdagangan yang dibuka, maka akan semakin terbuka lapangan kerja ya, dan itu akan baik buat warga negara gitu ya. Tetapi ya, undang-undang pro investasi itu sebaiknya tidak dibuat dengan cara merugikan buruh. Sudah tidak zamannya lagi mengundang investasi dengan bumbu-bumbu buruh murah gitu ya. Tidak lagi seperti itu sekarang itu gitu. Ya, undang-undangnya harus pro investasi, tetapi buruhnya harus mendapat kesejahteraan yang layak gitu ya. Buruhnya harus mendapat kesejahteraan yang layak gitu. Kalau tidak salah pernah ada satu perusahaan coklat, Cadbury atau apa gitu, mendeklarasikan bahwa perusahaan kami ini atau coklat kami ini dibuat tidak dengan buruh murah. Coklat kami ini akan kami jual mahal karena memang para pekerjanya dibayar layak gitu. Itu positioning dari, kalau tidak salah, Cadbury atau apa gitu, coklat ya. Bukan Silver Queen ya. Cadbury atau apa gitu, saya lupa. Jadi dia menjelaskan bahwa coklat kami memang lebih mahal dari coklat lain ya. Tetapi alasannya karena kami memberi kesejahteraan kepada rakyat, kepada karyawan kami gitu. Jadi seperti itu ya. Investasi itu diundang sebanyak-banyaknya, tetapi seharusnya dengan memberi kesejahteraan buruh yang warga negara sendiri itu gitu ya. Ya. Dan tambah lagi bahwa lapangan pekerjaan itu seharusnya memang seluruhnya untuk warga negara Indonesia gitu. Jangan kemudian investasi dari Cina, kemudian karyawannya juga dari Cina gitu ya. Mereka juga dong yang menikmati gitu
Nah, jadi seyogianya atau semestinya undang-undang investasi itu memang menarik buat investasi, buat investor, tetapi juga menyejahterakan buruh gitu. Gitu ya. Apa yang bikin menarik bagi investor, misalnya perizinannya tidak berbelit-belit. Perizinannya kalau bisa gratis deh. Gitu ya. Kemudian pajaknya dapat misalnya tax holiday berapa lama gitu ya. Sehingga kemudian perusahaan itu dapat mendapatkan keuntungan yang besar dan bisa dipakai untuk ekspansi mereka gitu. Nah, kalau misalnya sudah 3 tahun, 4 tahun mereka sudah katakanlah stabil, baru dikenai pajak gitu ya. Misalnya seperti itu gitu. Itu solusinya sebenarnya gitu ya. Tapi kita harapkan semoga memang undang-undang Ciptaker ini memang bisa menciptakan tenaga kerja dan juga semoga lebih menghormati buruh, lebih menghargai buruh.